Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar TV channel dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Ica Asifa di bingkai acara Gerbang Madrasah. Dan kali ini kita akan berjumpa di kesempatan yang luar biasa bersama dengan MTSN Malang yang ada di Lawang. Dan bukan main, kita sudah melihat banyak sekali prestasi-prestasi yang ada di sekolah ini yang tentu saja itu butuh garden yang luar biasa, baik dari gurunya, kemudian dari siswanya, maupun dari kepala sekolahnya. Dan kita akan coba sampaikan beberapa hal kepada pemirsa bahwa Madrasah Literasi GMMB tahun 2019 ternyata disambut juga sama Malang. Dan juga ada Madrasah Riset tahun 2020. Luar biasa sekali. Dan saya tidak sendiri. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Anda Haji Warsi MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ica. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, kita sepertinya ngopi bareng hari ini ya. Iya, siap. Iya, pemirsa dimanapun berada, kita akan coba ulik. Ada banyak informasi dari MTSN 3 Malang kali ini dan Ibu akan bisa memberikan presentasi yang luar biasa. Bagaimana profil dari sekolah ini? Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang coba akan kita sampaikan dan Ibu bisa menjelaskan lebih banyak lagi tentang kira-kira di madrasah ini sejak kapan berdirinya dan bagaimana perjalanan prosesnya hingga saat ini. Monggo disilakan. Baik Mbak Ica. Jadi MTSN 3 Malang ini metamorfosis beberapa kali Mbak Ica. Oh begitu? Iya, semula MTSN
Tiga Malang ini yang pertama adalah Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif Lawang. Itu sekitar tahun berapa itu? Tahun 92-an lah. Oh begitu. Iya, oke. Dan di antara yang mendirikan, yang memprakarsai adalah Bapak Haji Muhammad Farhan, yang beliau sekarang masih sugeng dan sering juga mendukung kegiatan kita nih. Berarti sering tinjau-tinjau juga ke sekolah kita ya? Iya, karena beliau adalah sesepuh kita. Tahun 1944, 45, sorry. Lanjut saja, tidak apa-apa. Kalau tidak 44, tidak 45 berarti ada yang lain dong. Oke. Jadi sekitar tahun 1994-95 nih, ya, itu menjadi filial. Jadi Madrasah Sanawiyah filial. Oh begitu. Ya, kemudian, sudah fase yang kedua ini ya? Okay. Nah, yang ketiga 25 Oktober 1993-nya, itu kita dinegrikan. Oh. Ya. Fase yang ketiga. Ya. Lanjut. Baik Mbak Ica. Ya, jadi MTSN 3 Malang ini bermetamorfosis beberapa kali nih. Yang pertama yaitu pada tahun 1983. Ya, itu kita namanya MTS Al-Ma'arif. Ya, pemprakarsanya diantaranya adalah beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Farhan. Beliau masih sugeng loh, dan sering memotivasi tindak ke sini. Luar biasa, hebat. Tahun 1984-85 MTS Al-Ma'arif itu kemudian jadi MTS filial. Ya, kemudian dinegrikan tanggal 25 Oktober tahun 1996 dengan nama MTS Negeri Lawang. Karena memang ada di Lawang. Oh begitu ya. Baik. Kemudian ada KMA nomor 673 tentang pembaruan nama nih. Tidak hanya MTS tapi MI, MTS, MA. Begitu ya. Kita nomor 74 pada waktu itu SK-nya menjadi MTSN 3 Malang. Ya. Itu tahun 2016. Namun berlakunya tahun 2017. Ya, tetapi semua tata persuratan berlaku Januari 2018. MTSN 3 Malang. Hingga detik ini. Letaknya di mana tuh? Jalan Mandiri nomor 9. Lawang. Tadi lumayan agak berkelok-kelok juga kita sih. Letaknya di pintu gerbang Malang Raya. Siap. Karena ada di Lawang nih. Baik Ibu, ini sudah banyak fase yang sudah dilalui sama MTSN 3 berkaitan dengan eksistensi ya. Nah, selanjutnya adalah pencapaian apa saja yang sudah diraih oleh sekolah kita ini hingga saat ini. Pencapaian boleh kita bagi menjadi 3 ya Mbak Ica. Pencapaian yaitu prestasi madrasah, yaitu komunitas, prestasi guru, dan prestasi siswa. Prestasi madrasah yaitu MTS Negeri 3 Malang ini mencapai beberapa pencapaian yang diakui oleh pihak lembaga luar. Contoh Dinas Kesehatan. Kita pernah menjabat kantin sehat bintang ketahanan pangan bintang 1. Luar biasa. Monggo kalau mau pinarak di kantin kita. Berarti nanti kita bisa meripit sana guys. Siap. Ada beberapa stand nih. Kemudian di literasi kita pernah juara 1 loh. Ya, yang GMMB tadi ya Bu? Bukan. Beda lagi ya? Beda lagi yang mengadakan di Kanwil. Ya, itu MI, MTS, MA seluruh Provinsi Jawa Timur di Kanwil Kemenak. Alhamdulillah ya. Baru GMMG ini gerakan madrasah menulis buku. Kita biasakan anak-anak ketika liburan nih, kita himbau untuk menulis buku. Jadi kalau satu periode menulis buku saja 1.000 lebih, karena siswa kita 1.000 lebih. Luar Jadi biasa. 1.000 lebih karya cerpen ya yang kita bukukan. Berarti satu anak satu buku? Satu anak ada yang satu buku, ada yang ontologi. Berarti ontologi kan kumpulan karya-karya ya dijadikan satu, dikodifikasi. Nah, itu sudah beberapa kali. Yang terakhir yang kemarin itu judulnya tentang guru, semuanya tentang guru. Dan guru-gurunya juga menulis loh. Biar tidak lupa sama bu gurunya dan pak gurunya. Betul. Tamatnya juga boleh coba dong. Baik. Kemudian madrasah riset ya. Kemudian ada juga kita
di Kabupaten Malang kemarin itu menjadi sekolah yang sangat memperhatikan tentang pada waktu COVID nih. Iya. Iya, itu juga. Ikut berperan juga ya. Betul ya, betul, betul. Ya, baik Ibu. Kemudian kira-kira bagaimana upaya madrasah dalam rangka mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan? Oke, ya. Boleh saya tambahkan lagi ya, itu baru madrasah nih. Ya. Tapi nanti saya lanjutkan dengan boleh, itu. Boleh ya. Saya gabung ya. Ya. Jadi guru-guru kami itu banyak sekali yang menjadi fasilitator, baik provinsi, daerah dan sebagainya. Ya, kemudian sering juga ikut lomba mengarang buku, kemudian puisi, cerpen dan sebagainya. Baru-baru kemarin tuh ada lomba olimpiade tuh. Oh ya. Ada 10 lebih, ada kok di video kita. Oh ya. Bapak Ibu guru yang memang betul-betul sangat kompeten di bidang itu. Maka dari itu kami mengapresiasi positif kepada beliau-beliaunya. Kemudian prestasi anak-anak juga sangat luar biasa. Yeah. Nah, untuk mengembangkan guru-guru kita harus memberi motivasi kepada beliau-beliau, yaitu tentang PKB. PKB? Iya, betul. Kemudian hal ini kami laksanakan dari beberapa strategi ya. Ada kan yang daring tuh, ya diklat seminar dan sebagainya ada daring, ada juga yang luring. Seperti IKM kemarin bahwa seluruhnya dihimbau. Kemudian saya checklist tuh. Jadi 98% lah seluruh guru kita sudah bersertifikat IKM. Kemudian ada lagi itu, ada diklat apa, setiap dari Kemenak atau KSKK itu memberikan peluang untuk guru-guru kita itu mengadakan diklat dan pelatihan. Saya himbau itu. Kemudian hampir seluruh guru juga begitu. Itu yang dari luar himbauan. Kita juga melaksanakan sendiri nih, ya menghimbau kan? juga, dan melaksanakan juga. IHT, menandatangkan narasumber dan sebagainya. Seperti itu. Baik, Ibu. Kemudian bagaimana ketika madrasah itu ingin mendorong siswanya untuk meraih prestasi sesuai dengan bakat dan minat mereka? Kadang kan kita butuh nih memetakan siswa mana sih sebetulnya dia berkompetensi di bidang apa. Itu pengarahannya sekolah kepada anak-anak seperti apa? Ya. Itu
itu dari pemetaan kita, pertama kita mempunyai beberapa program nih, ya ada kelas tahfidz. Otomatis dia tahfidz adalah satu, ya? penghafal Al-Quran dan wajib dim asrama. Mantap. Ya, Yang di depan itu kan Bu ya? Betul. Nah, monggolah Binara, ya asrama kebanggaan kita tuh. Siap. Iya. Kemudian ada kelas olahraga, Iya. ada olimpiade dan sebagainya. Itu dari pemetaannya. Kemudian kita tidak membeda-bedakan siswa itu bisa apa, akademik atau non akademik. Semua kita hargai. Kita madrasah ramah anak loh. Iya, menjadi pilot project kerjasama dengan UNICEF kemarin. Jadi paham betul apa sebetulnya potensi anak itu, dan betul. kemudian mencoba memberikan fasilitas kepada anak-anak itu, begitu ya? Mbak Ica, sehubungan dengan madrasah ramah anak tadi, setiap ada informasi lomba, kita sosialisasikan semuanya. Gercep berarti begitu, ya? Selain gercep, anak-anak itu mempunyai hak untuk ikut lomba tanpa terkecuali, seperti itu. Namun tentu saja ada yang mempunyai potensi menonjol nih. Kita akan berikan pendampingan, kita sampai akan dengan ukuran maksimal. Pembinaan boleh, seperti itu. Ya, hal ini sangat berhasil dibuktikan dengan prestasi siswa kita yang luar biasa, insya Allah. Baik. Amin, amin. Kemudian daya dukungnya apa sih Bu kira-kira ya? Daya dukung apa saja yang dimiliki oleh madrasah dalam rangka melayani kebutuhan belajar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan? Ya, daya dukung kita bagi 3 ya. Daya dukung yaitu berupa sarana prasarana atau daya dukung fisik, kemudian daya dukung dari program-program unggulan madrasah dan program-program untuk tenaga kependidikan dan pendidiknya. Program-program dari sarana prasarana fisiknya, ya, mulai dari pintu gerbangnya, mulai kemudian ada perpustakaan. Kita sudah mempunyai perpustakaan digital nih. Boleh kan? Nanti kita bisa lihat-lihat nih pemirsa. Iya, betul. Ini daya dukung fisik dan program-program madrasah. Perkembangan fisik dari tahun ke tahun meningkat, fasilitas disempurnakan. Dari mulai luas tanah kita yang kita tempati ini hanya 3.000 meter nih, tambah 1.000 yang untuk ma'had depan ini. Dan tambah lagi loh sebelahnya, ya insya Allah nanti ma'had kita yang gagah itu akan terhubung dengan MTSN 3 Malang. Nah, bangunan-bangunan yang tergambar dalam pemanfaatan kelas sebanyak 34 rombel. Berarti ada 34 ruang kelas nih. Lokasi ya, lokasi pendidikan. Kemudian 1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru atau tenaga kependidikan yang cukup luas, ya, dan 1 ruang tata usaha dilengkapi dengan PTSP. Seperti itu. Kemudian ada laboratorium IPA, ya, laboratorium komputer, perpustakaan digital, UKS dilengkapi dengan bed dan kamar mandi untuk anak-anak difabel. Berarti difabel juga ada ya? Ada sih, cuma memang tidak banyak. Tapi ada fasilitas untuk itu. Betul. Kemudian ada tenaga medisnya di situ. Iya, yang bisa selalu melayani kita. Waktu, ya? Betul, betul. Ada toilet, guru, ruang BK, ruang OSIS, ruang PMR, dan masjid as-salam kita untuk membina karakter anak-anak kita. Pendidikan penguatan karakter kita pusatkan di masjid. Masjid, betul. Luar biasa. Pasatpam, kantin sehat dan kantin halal. Ya, kantin kita selain mendapat penghargaan tadi bintang ketahanan pangan bintang 1, juga kantin halal karena semua produknya sudah bersertifikasi halal. Iya, ada yang sudah bersertifikat, tapi ada juga yang sedang proses. Pada prinsipnya menuju ke halal. Ma'had Putra dan Ma'had Putri ini untuk mewadahi anak-anak kelas tahfidz yang memang harus di ma'had. Seperti itu, ya. Dan beberapa ruang kelas yang sangat representatif. Program-program unggulan kita yang menjadi daya dukung kita adalah penyelenggara program SKS, ya, yang memberi pelayanan anak lulus paling cepat 2 tahun. Iya. Jadi kayak kita kuliah nih Bu ya? Iya betul. Dan kita sudah sejak tahun 2011-2012 yang bertransformasi gini. Mulai dari akselerasi, PDCI, kelas 4 semester, kemudian yang sekarang ini SKS. Maka dari itu kita terus memberi pelayanan sebaik-baiknya dan banyak yang studi tiru ke sini. Dari beberapa pulau nih, ada dari Medan, dari Sulawesi, dari Kalimantan, ya.
begitu ya. Dan di Jawa juga. Kemudian kita adalah madrasah riset. Ya, madrasah riset MTSN 3 Malang sangat berkembang sekali dan mendapat prestasi baik itu nasional dan internasional. Ya, nanti ada siswa prestasi yang kita tampilkan tuh. Nanti akan kita coba wawancara juga ya. Dia juga berprestasi dalam internasional. Madrasah literasi yang tadi sudah saya jelaskan, madrasah ramah anak. MTSN 3 Malang menjadi pilot project ya yang bermitra dari LPR Klaten yang bermitra dengan UNICEF. Maka dari itu kita betul-betul mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak. Baik, luar biasa. Betul itu. Ibu, kemudian kira-kira apakah madrasah ini dalam rangka memberdayakan masyarakat lingkungan nih? Jadi kalau misalkan sudah bicara banyak tentang fasilitas, kemudian apa sih sebetulnya profil dari madrasah kita? Nah, kira-kira bagaimana upaya madrasah dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar lingkungan? Saya rasa ini banyak sekali begitu ya masyarakat yang ada di lingkungan kita, sehubungan dengan pengembangan program-program madrasah. Iya, baik. Madrasah di lingkungan masyarakat di lingkungan madrasah itu memang sangat berperan positif pada pengembangan madrasah. Itu tidak bisa kita lupakan memang. Ya, kita selalu bekerja sama dengan para perangkat, mulai dari RT nih yang paling dekat, RT, RW, kemudian Pak Lurah, Pak Camat, Kapolsek dan Ramil. Itu Muspika sudah terbiasa. Program madrasah selalu didukung oleh beliau dan kita juga mengadakan MOU dan beliau pun sangat mendukung program-program kita dengan menghadiri setiap undangan kita dan menyebarkan hal baik tentang MTSN 3 Malang. Kemudian yang tidak kalah penting adalah POS,
paguyuban orang tua siswa. Wah, luar biasa. Sebagai embrio dari komite nih ya. Iya. Ini yang luar biasa mendukung kami. Karena apa? Kita bermitra dengan komite pada prinsipnya adalah bagaimana kita memberi pelayanan terbaik kepada siswa-siswa MTSN 3 Malang. Seperti itu. Jadi di masyarakat di lingkungan madrasah itu memang harus kita rangkul karena kita bergandengan tangan untuk mewujudkan madrasah ini untuk memberi pelayanan bagi generasi muda. Luar biasa. Apakah itu mereka termasuk bagian dari pihak ketiga agar turut berkontribusi nih Bu terhadap pengembangan madrasah secara keseluruhan? Oh ya, betul ya. Kalau pihak ketiga, masyarakatnya lebih luas lagi ini Mbak. Di luar pos tadi? Betul. Jadi kita ber-MOU dengan beberapa pihak lembaga-lembaga di sekitar kita ya. Jadi ada 50 lembaga lebih yang sudah ber-MOU dengan MTSN 3 Malang. Luar biasa. Iya, jadi karena ini semakin kita berkembang butuhkan biak ya. Karena program kita memang banyak. Di antaranya tentang Madrasah Ramah Anak, kita MOU dengan DP3A. Gitu. Tentang kenakalan remaja, anti narkoba, anti bullying, kita bekerja sama dengan pihak kecamatan, Kapolsek dengan BNN juga begitu. Betul, BNN betul. Nah, itu anti narkoba. Kemudian dengan universitas-universitas karena yang kita, ada di sekelilingnya. Betul, UM, Brawijaya, UIN. Nah, ini sangat mendukung tentang madrasah riset kita. Karena kita harus memang bergandeng tangan atau bekerja sama dengan universitas. Begitu, luar biasa. Dan yang paling terakhir nih Bu Warsi, akan coba kita tanyakan, apa sih harapan Ibu Kepala tentang MTSN Malang ke depannya begitu? Oh ya, saya berharap MTSN 3 Malang yang sekarang ini lebih bertumbuh kembang dan menjaga tradisi kita, tradisi kemadrasahan. Pendidikan penguatan karakter yang ada di MTSN 3 Malang harus betul-betul mengakar pada siswa-siswi kita. Kita masuk jam 06.30, pintu gerbang sudah ditutup, sudah sholat duha, membaca Al-Quran. Baru tek jam 07.00 baru KBM. Mulai belajar. Iya, kemudian kita atur lagi. Itu belum hari Jumat. Ada kegiatan-kegiatan. Kita tadarusan, kita bersolawat dan sebagainya. Penguatan pendidikan karakter seperti sholat duha dan sebagainya ini memang betul-betul nanti akan menjadi pembiasaan yang ketika sudah melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, hal itu tidak akan hilang seperti itu. Kemudian yang kedua, madrasah harus MTSN 3 Malang ini harus sudah saatnya berbagi, bermanfaat kepada madrasah lain. Kalau perlu bukan hanya madrasah saja, tetapi sekolah-sekolah di sekitar kita. Membawa imbas yang positif. Betul. Banyak sekolah, banyak madrasah atau sekolah yang studi ke sini dengan senang hati. Kita akan melayani. Karena pada prinsipnya kita berbagi. Kita boleh berprestasi setinggi mungkin tanpa harus merendahkan prestasi madrasah yang lain. Seperti itu. Karena kita punya prinsip ya. Dan ini insya Allah ya mudah-mudahan MTSN 3 Malang mendunia. Amin. Ya, Amin. Ya, karena apa? Karena memang prestasi-prestasi internasional kita juga sudah cukup banyak. Memberi pengaruh pada dunia. Visi kami Mbak Ica, yaitu terwujudnya madrasah berakhlak dan berbudi, ya, menjadi teladan rahmatan lil alamin dan berwawasan global. Mendunia rahmatan lil alamin. Insya Allah mohon doanya. Amin. Terima kasih Bu atas informasinya, luar biasa. Baik, pemirsa dimanapun berada, dan itulah dia sekilas profil tentang MTSN 3 Malang yang tampaknya sudah berkembang pesat di luar dugaan kita. Semoga ini mampu menjadi inspirasi pemirsa Gerbang Madrasah, Channel TV, Mimbar TV, dimanapun Anda berada. Dan ini menjadi satu motivasi yang buat kita boleh tinggi, tapi tidak perlu meredupkan yang lain. Kita bisa untuk bertenaga, mengimprove diri kita tanpa mematikan karya orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan di program Madrasah kita. Saya Ica Asifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.